Halo pejuang jurnal, kali ini saya akan membagikan untuk editor ketika mendapatkan notifikasi dari penulis bahwa penulis sudah membalas pesan pada diskusi berkaitan dengan revisi awal sebelum masuk tahap review. Ya, ini saya sudah masuk di menu editor ini. Nah, bisa dilihat di bagian task di sini ada notifikasi. Bisa dilihat. Nah, ini ada balasan gitu ya. Ada balasan dari penulis kepada editor ya. Ini bisa diklik saja. Nah, di sini bisa dilihat, editor bisa melihat pada bagian pre-review discussion di judul subjek terkait perbaikan awal di sini bahwa sudah dibalas oleh penulis gitu ya. Ada tanggalnya di sini, ada jamnya dan lain-lain. Ini ada jumlah balasan ya, dibalas satu kali. Artinya pesan pertama dikirim kemudian dibalas gitu ya, berarti baru satu kali. Nah, di sini bisa kita lihat isi pesannya. Nah, ini penulis sudah membalas pesan terkait dengan permintaan revisi awal, dan ini juga sudah ada lampirannya terkait dengan hasil revisinya. Ini bisa dilihat saja, bisa kita klik untuk mendownload, lalu bisa kita buka filenya. Ini saya jadikan dua sisi saja agar lebih mudah ya. Nah, ini kita cek kembali ya. Kita cek kembali apakah artikel yang dikirim hasil revisi ini sudah sesuai dengan yang kita minta pada bagian pesan poin-poin ini ya. Jadi tadi pertama, apakah sudah menggunakan template? Ya, ini sudah menggunakan template. Itu juga banyak halamannya ya, sudah memenuhi, ini 10 halaman ya. Terus yang ketiga, menggunakan Mendeley kah? Oh iya, di sini dia menggunakan Mendeley, bisa terlihat di sini ya. Kalau diklik di sini dia langsung terblok. Nah, terus daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka kita lihat di sini, kita hitung lagi manual gitu ya. Apakah daftar pustaka yang dimasukkan di sini semuanya setidaknya 80%-nya itu berupa artikel dari jurnal 10 tahun terakhir gitu ya. Dihitung saja manual ya. Saya tidak belum menemukan cara bagaimana caranya biar lebih efektif menghitungnya selain manual gitu ya. Hitung saja manual. Jadi terlihat di sini kalau misalkan tadi untuk daftar pustaka berupa artikel jurnal itu kan dia format tulisannya adalah bahwa setelah tahun itu kan judul artikel itu tidak cetak miring atau tidak italik ya. Sedangkan yang cetak miring itu adalah nama jurnalnya. Nah, ini berarti kan jurnal gitu ya. Di tahunnya juga 2018, berarti sudah memenuhi jurnal 10 tahun terakhir gitu ya. Ini dihitung berapa, apakah sudah memenuhi 80%? Kalau sudah berarti iya. Itu juga tadi tanggalnya kita minta paling lambat tanggal 4 November. Oh, di sini sudah dibalas tanggal 21 Oktober gitu ya. Jadi sudah memenuhi, berarti semua poin yang kita minta itu sudah dipenuhi oleh penulis gitu ya. Nah, berarti bebas apakah misalkan editor mau membalas ini dengan mengucapkan terima kasih sudah mengirimkan revisinya sesuai dengan poin yang diminta, atau tidak usah juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, cukup di close sini ya, kita centang, artinya percakapan sudah ditutup, tidak bisa lagi dibalas gitu ya. Nah, ini terkait dengan artikel yang sudah dikirimkan, artikel yang berupa hasil revisi. Nah, ini harus kita unggah kembali pada bagian upload file ini ya. Nah, jadi tugasnya editor selanjutnya adalah mengupload file yang
dikirimkan oleh penulis jika artikel tersebut sudah direvisi sesuai dengan permintaan kita. Ini pastikan bahwa ini kita pilih yang not a revision ya. Terus ini kita pilih artikelnya, kita cari tadi, kita unggahnya masuk di mana ya, hasil unggahannya ya, ini angka 1117 ini sebenarnya itu adalah itu ada kaitannya dengan urutan artikel dari seluruh artikel yang masuk di Matidaktik gitu ya. Bisa dilihat sebenarnya ada 1117 ini pada bagian linknya. Nanti kalau misalkan memastikan seperti itu. Nah ini sudah kita upload, sudah selesai. Ini kita klik continue gitu ya, continue lagi, complete. Nah ini sudah ya. Jadi ini tadi artikel yang diunggah oleh penulis tapi ternyata masih perlu perbaikan. Nah ini artikel yang sudah diunggah oleh editor yang merupakan hasil revisi dari penulis gitu ya, pada bagian perbaikan awal ini ya. Ini kita yang unggah atau editor yang mengunggah ke sini karena penulis tidak bisa lagi mengunggah di bagian submission file gitu ya. Jadi ini tugasnya editor. Nah terus satu lagi ya, jadi sebelum artikel kita masukkan ke tahap review, ini identitas penulis itu harus disamarkan gitu ya, karena kita sistemnya itu blind review gitu ya. Double blind review artinya double blind review kalau untuk versi Matidaktik artinya reviewer tidak tahu artikel siapa yang sedang direview, dan penulis itu tidak tahu siapa reviewernya gitu ya, sebelum akhirnya artikel tersebut dipublish baru ketahuan gitu ya. Nah, jadi ini harus kita edit lagi artikel yang sudah direvisi tadi, kita edit, ini kita samarkan namanya, kita samarkan instansinya, kita samarkan juga alamat emailnya ya. Ini terserah mau diganti seperti apa. Kalau saya biasanya saya ketik seperti ini. Nah ini sudah. Ini kalau misalkan ternyata ada nama penulis di sini juga harus disamarkan gitu ya, jangan sampai terlihat. Nah terus selanjutnya, nah untuk memudahkan editor ya, untuk memudahkan editor di sini, nah ini ada aplikasi Microsoft Word, itu bisa kita kunci kalau ada aktivitas revisi itu ya, ada bagian peninjauan sini ya. Nah peninjauan ini kan ada bagian lacak perubahan. Nah, di lacak perubahan ini kita klik kunci pelacakan. Terus kita masukkan passwordnya, terserah apa. Nah gunanya adalah ketika artikel ini dilakukan perubahan baik oleh reviewer ataupun oleh penulis, itu terlihat, kita bisa melihat pada bagian mana yang di delete oleh penulis, pada bagian mana yang sudah ditandai oleh reviewer begitu ya. Ini bisa terlihat semua, kita lacak semua perubahannya terjadi. Itu untuk memudahkan editor bahwa apakah permintaan revisi oleh reviewer pada bagian-bagian tertentu itu sudah dipenuhi oleh penulis ya. Ini kita masukkan passwordnya, terserah saja, yang penting gampang diingat gitu ya. Kita oke. Nah ini sudah terkunci. Ini bukan mengunci perubahan ya, jadi kalau misalkan ini kita delete masih bisa. Nah cuman seperti ini jadinya gitu ya, jadi tidak hilang langsung, akan tetapi dia coret seperti ini, jadi terlacak gitu ya. Nah kita simpan atau kita save as saja ya, kita save as.
ini karena tadi sudah kita edit. Nah, sebaiknya kita save as filenya, misalkan kita tambahi anon di bagian belakang gitu ya. Nah, ini lalu pada bagian upload file tadi ini sudah kita unggah. Nah, kalau ini kan berarti ini artikelnya masih lengkap datanya ya, terkait dengan penulis, instansi, dan juga email. Nah, untuk diserahkan ke reviewer itu jangan file yang ini, karena tapi kita upload lagi satu file yang sudah kita edit tadi, yang sudah kita hilangkan identitasnya. Nah, ini filenya tadi ya, kita unggah. Nah, ini kalau misalkan sistem biasanya mendeteksi bahwa file tersebut kemungkinan adalah duplikasi gitu ya. Jadi kita pilih saja bukan revisi dari file sebelumnya gitu ya. Ini kita klik continue. Nah, ini kita continue lagi, lalu di bagian confirm kita klik complete gitu ya. Nah, ini ada bagian anon ini ya. Nah, ini sudah, berarti kita klik send to review di sini. Nah, ini kita hilangkan centangnya ini ya, karena kita mau menyerahkan cuma satu file yang ini ya, jangan yang lainnya. Jadi yang kita centang ini berarti ini adalah file yang kita serahkan ke reviewer, kita kirim gitu ya. Oke, ini sudah masuk ke tahap review. Nah, di sini editor sekarang bisa memilih mau meminta review siapa gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Sebenarnya nama-nama reviewer kita itu sudah ada di sini di bagian peer reviewer. Nah, ini bisa dipilih saja nama-namanya. Kita bandingkan dengan yang tadi, misalkan di bagian add reviewer ini kita klik, kita ketik ya. Tadi misalkan mau direview oleh siapa, kan gitu ya. Misalkan oleh Aminah Ekawati misalkan gitu ya. Kita ketik saja, nanti ada. Ini kita klik gitu ya. Misalkan kita mau meminta kepada Aminah Ekawati untuk mereview artikel ini, nah kita klik di sini. Nah, ini informasinya gini ya. Ini penilaian dari editor secara keseluruhan bahwa reviewer ini kita sampai saat ini skornya 4 dari 5 gitu ya. Nah, ini 7 ini artinya penulis sudah reviewer sudah melakukan 7 kali review. Nah, dan ini angka hari sejak reviewer itu melakukan review terakhir itu sudah 356 hari yang lalu. Ya, kita klik, ya, kita pilih select reviewer. Nah, di sini ini biarkan saja pesannya. Nah, yang perlu kita ganti adalah tanggalnya. Jadi important date yang pertama itu adalah response due date. Jadi tanggal berapa sih reviewer itu paling lambat merespon itu bersedia mereview atau tidak bersedia mereview. Nah, khusus mat didaktik itu kita beri waktu 1 minggu sejak kita kirim artikel ini. Jadi kalau sekarang itu tanggal berapa ya, tadi tanggal ini, tadi kita tanggal 21 misalkan gitu ya. Nah, maka kita pilih tanggal 28 gitu ya. Nah, terus review due date ini artinya kapan terakhir proses review harus diselesaikan jika memang bersedia mereview. Nah, kita kasih 1 minggu lagi setelah response due date. Jadi tadi response due date-nya kan tadi tanggal 28 ya.
Karena hari ini tanggal 21, kita pilih tanggal 28 untuk response due date-nya. Nah, untuk review due date-nya berarti 1 minggu lagi setelah tanggal 28, yaitu tanggal 4 November gitu ya. Nah, ini kita klik misalkan untuk memastikan apakah file yang direview sudah benar. Ini sudah benar ya, ada anonnya di belakang tadi. Nah, terus reviewnya ini kita pilih yang double blind. Nah, review form itu kita pilih yang research ya. Terus kita klik add reviewer. Nah, ini sudah Bina Ekawati sudah mendapatkan notifikasi. Nah, ini terus karena Refmat didaktik khusus itu perlu minimal 2 reviewer. Nah, maka kita tambah lagi 1 gitu ya. Tapi lagi misalkan di sini yang mau kita pilih siapa, misalkan di sini Mayang gitu. Mayang Gadiranti. Nah, ini kita klik gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu pertimbangan editor untuk memilih reviewer itu adalah apakah reviewer tersebut cocok untuk mereview artikel ini. Nah, di bagian ini sebenarnya yang kita baca ada bagian sini ya. Jadi sebenarnya reviewer yang baik itu adalah reviewer yang lengkap mengisi datanya. Ini kan berarti fokus penulis atau reviewer ini fokus di bagian mathematics education ya. Ini kan belum ada ya. Nah, ini kita pilih satu lagi, misalkan Mayang Gadiranti, kita select reviewer. Ini caranya sama tadi. Kita langsung edit import time date-nya. Tadi tanggal 28, terus review due date-nya itu tanggal 4. Tuh ya, ini sama, double blind, review form-nya kita pilih research. Terus kita klik add reviewer. Oke, sudah ya. Ini sudah bisa kita lihat sini round 1 status ini awaiting responses from reviewers. Berarti tugas editor untuk sementara sudah selesai, tinggal menunggu respon dari reviewer untuk apakah reviewer bersedia atau tidak, apakah reviewer sudah menyelesaikan proses reviewnya atau belum gitu ya. Nah, ini sudah selesai untuk sementara. Terima kasih.